Mengapa kita berpikir seperti ini, dan saudara, mengapa hidup kita seperti ini, itu kita bisa mengerti, saudaraku, dari perbedaan yang kontras antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dan mengapa, saudaraku, kita harus melawan daging? Sebab tadi dikatakan, daging itu sudah terjual kepada dosa dan tidak bisa takluk kepada Allah. Bapa di dalam surga, kami angkat doa kami bersama-sama untuk Malaysia. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini selama 64 tahun. Sekalipun hari-hari ini Malaysia masih terus berjuang dengan pandemi COVID-19. Tapi kami berdoa biar campur tangan Tuhan dinyatakan, sehingga bangsa ini boleh keluar daripada krisis oleh pandemik ini. Kami berdoa untuk pemerintahan yang baru di bawah Prime Minister Ismail Sabri Yaakob. Tuhan, kami minta Engkau memberikan hikmat dan kemampuan kepada seluruh anggota pemerintahan supaya mereka dapat mengatasi terutama masalah penyebaran virus di pandemik ini dan juga masalah-masalah ekonomi dan sosial yang ada di bangsa ini. Kami berdoa biar Engkau memberkati bangsa ini dan menolong mereka untuk mereka boleh menghadapi segala tekanan, bahkan ketakutan dan depresi akibat pandemi yang melanda negeri ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Malaysia, khususnya untuk Bethany Church Malaysia yang tersebar di semenanjung Malaysia, sampai ke Sabah dan Sarawak. Tuhan berkati dan menguatkan jemaat-Mu dan para hamba Tuhan yang melayani di sana. Dan kami berdoa biar gereja-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi bangsa Malaysia di tengah-tengah masa pandemi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan negeri dan bangsa Malaysia ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Haleluya. Kami secara berdoa, Engkau berkati firman Tuhan yang kami dengar. Engkau berbicara dalam hati kami lewat kuasa Roh Kudus yang menghidupkan kebenaran firman-Mu ini. Dan supaya hari ini kami kembali boleh mendapatkan kebenaran memerdekakan, kebenaran yang menuntun, kebenaran yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dan pelajari merenungkan firman Tuhan dari Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-13. Tetapi untuk kita bisa mengerti ayat yang ke-5 sampai 13, kita harus mengerti mulai dari ayat yang pertama. Karena itu kita akan baca dari ayat yang pertama sampai 13, tapi hari ini kita akan lebih banyak untuk fokus dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, memang tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kamu hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dimulai dengan satu kalimat yang luar biasa, ya, yang kita sudah pelajari di khotbah saya yang lalu, yaitu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. No condemnation for those who are in Christ Jesus. Dan ini adalah berita yang luar biasa bagi setiap orang yang merasa dan tahu mereka ada di bawah penghukuman. Mereka yang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang layak menerima hukuman daripada Allah, tetapi kemudian mereka sadar, mereka menerima berita baik. Mereka menerima kabar sukacita bahwa ada Yesus, pada satu orang yang adalah anak Allah, anak domba Allah yang tak bercacat dan bercelah, yang sudah mati di atas kayu salib dan menanggung hukuman dari dosa yang mereka lakukan. Dan setiap kita orang berdosa yang tahu dan percayakan berita ini, dan kita menerima saudaraku dengan iman berita sukacita ini, kasih karunia Allah yang saudara-saudara menimpakan hukuman kutuk dosa atas kita kepada Kristus di atas kayu salib, dan memberikan kebenaran Kristus kepada kita, maka kita tidak ada di bawah penghukuman. Sebab nomor satu, hukuman kita sudah ditanggung oleh Kristus, hutang kita sudah dibayar oleh Kristus, dan sebaliknya kebenaran Kristus diberikan kepada kita, sehingga tuntutan hukum Taurat atas kebenaran, saudara-saudara, tidak lagi berlaku atas kita, sebab kita sudah dinyatakan benar dan memenuhi standar kebenaran Allah yang dinyatakan hukum Taurat, karena kebenaran Kristus buat kita. Haleluya, suatu yang sangat luar biasa, dan itulah yang disebut satu aspek yang indah sekali dari keselamatan, kebenaran indah daripada keselamatan yang disebut pembenaran oleh kasih karunia di dalam Kristus. Justification by grace in Christ Jesus. Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa rencana keselamatan Allah, pekerjaan keselamatan Allah tidak berhenti pada pembenaran. Allah punya lebih lanjut, Allah punya pekerjaan yang lebih lanjut, rencana yang lebih indah lagi di dalam kehidupan kita. Saya teringat apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Oke, dalam surat Filipi pasal 1 yang ke-6, ya, dikatakan, "Ia Allah sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, yaitu menyelamatkan engkau." Mengampuni dosamu, menghapuskan dosamu, dan memberikan kebenaran Kristus, membenarkan kau dalam Kristus. Ia akan melanjutkan hingga sempurna pada harinya. Dan saudara-saudara, karena itu, saudara, kita harus mengalami sungguh-sungguh kita di dalam kehidupan kita, karya keselamatan Allah ini makin nyata di dalam kehidupan kita. Dan rencana Allah adalah bukan hanya Dia membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi Dia ingin juga membebaskan kita. Kehendak Allah adalah kita juga bebas dari kuasa dosa. Nah, karena itu di dalam bagian terakhir ayat keempat, Rasul Paulus berkata demikian, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dan disinilah saudara-saudara, disinilah yang kita harus tahu sama-sama, kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang sudah diselamatkan, kehidupan orang yang percaya kepada Kristus adalah kehidupan yang tidak menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Dengan kata lain, saudara-saudara, kehidupan orang percaya, kehidupan kita setelah kita percaya kepada Kristus harus berbeda dengan kehidupan waktu kita belum percaya kepada Kristus. Nah, di dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus, dalam ayat yang kelima dan seterusnya, Paulus menunjukkan satu kontras yang sangat kuat antara kehidupan menurut daging dan kehidupan menurut roh. Mari kita lihat, saudaraku, beberapa kata kunci dari perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh ini.
Dan saya ingin mengkonfirmasi saudara ayat yang kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5-13 ini dengan bagian lain di dalam Alkitab dari surat yang Paulus juga tulis kepada jemaat di Galatia, yaitu dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 16-25. Kalau saudara ingin mendapatkan konfirmasi, sering mendapatkan kebenaran yang lebih lengkap lagi, bacalah dua bagian ayat firman Tuhan ini. Ya, Roma 8 ayat 5-13 dan Galatia pasal 5 ayat 16-25. Dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 17, Rasul Paulus menulis keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa mendapatkan keduanya, kita harus hidup di dalam salah satu. Oke, kita harus memilih salah satu. Dan Rasul Paulus berkata, mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah dibenarkan dalam Kristus, mereka tidak ada lagi dalam penghukuman. Oke, karena Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Mari kita lihat, saudara-saudara, kontras antara hidup menurut daging dan roh, dan di sinilah kita bisa belajar, saudara, untuk kita bisa mengerti, saudara, mengapa kita melakukan hal yang kita lakukan. Kita bisa mengerti mengapa kita berbuat seperti itu, mengapa kita bersikap seperti itu, mengapa kita berpikir seperti ini, dan saudara, mengapa hidup kita seperti ini. Itu kita bisa mengerti, saudaraku, dari perbedaan yang kontras antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Mari kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama, kita harus mulai, saudara-saudara, kalau kita mengerti tentang kehidupan antara kehidupan daging dan roh ini, kita harus mulai dengan satu hal. Siapa yang menguasai kehidupan kita? Kalau saudara-saudara kita baca di dalam ayat yang ke-8, dalam bahasa Indonesia dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, kalau kita bicara hidup dalam daging, saudaraku, maka kita mungkin agak kurang bisa mengerti ya, apa artinya hidup dalam daging. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara, di dalam NIV misalkan, disebutkan dalam ayat ke-8, those controlled by the sinful nature, atau those are controlled by the flesh. Oke, di dalam ayat ke-8 dan 9, saudaraku, terjemahan mengatakan govern by, dan saudara tahu kata govern, saudaraku, menunjukkan pada government, ya, siapa yang memerintah kehidupan kita. Jadi, saudaraku, kehidupan di dalam menurut daging, kehidupan menurut roh, itu bukan soal apa yang kita inginkan saja, tapi dimulai dengan siapa yang in charge, siapa, saudaraku, yang punya dominion, siapa yang punya kekuasaan atas kehidupan kita. Di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, memakai kata realm, yang bicara tentang teritori, bicara tentang kingdom, ya, kerajaan. Kita ada dalam kerajaan siapa? Kita dalam kerajaan daging atau kita ada dalam kerajaan roh? Ya, yang berikutnya, saudaraku, kontras yang berikutnya kita lihat di dalam ayat yang keempat dan kelima yang kita sudah baca tadi, yaitu kita tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging, kemudian mereka yang hidup menurut roh. Nah, saudara-saudara, ini adalah konsekuensi logis. Kalau kita ada di dalam kekuasaan daging, maka hidup kita akan menurut daging. Kita akan mengikuti semua aturan, mengikuti hukum daripada daging. Dan saudara tentu ingat, saudara, waktu kita belajar tentang Roma pasal yang ke-8 yang kedua, yaitu hukum roh dan hukum dosa. Dan kenapa, saudaraku, ada hukum? Di dalam setiap teritori ada hukum, ada pemerintahan yang mengatur, yang mengontrol, saudaraku, yang kita harus taati. Kemudian kita lihat kembali satu contoh yang lagi di dalam ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, jika kamu dikuasai daging, kamu akan hidup menurut daging. Karena itu, saudaraku, yang pertama yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita
Waktu Dia menyelamatkan kita, waktu Dia mengampuni dosa kita dan membenarkan kita, satu hal lagi yang Allah lakukan, yaitu Dia membawa kita keluar dari kekuasaan atau teritori atau realm daripada daging itu. Daripada sifat dosa itu. Itu yang kedua, saudaraku, perbedaan daripada daging dan roh. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, setelah kita hidup setelah kita dikuasai oleh daging atau roh, kita hidup menurut daging atau roh yang menguasai kita, maka cerminan yang pertama, manifestasi yang pertama dari hidup menurut daging atau roh adalah pikiran kita, mindset kita. Kemana tujuan daripada pikiran kita? Apa yang menguasai pikiran kita? Apa yang menguasai cita-cita kita? Apa yang menguasai pertimbangan-pertimbangan kita? Apa yang menguasai imajinasi kita? Itulah, saudaraku, cerminan dari siapa yang kita turuti dalam hidup ini. Tentu, saudaraku, saya harap kita semua ingat apa yang Rasul Paulus pesankan dalam Kolose pasal yang ketiga, itu pertama. Dia berkata gini, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Saudaraku, yang pertama terjadi, saudaraku, hal yang mendasar terjadi waktu seorang mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus, karena kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, adalah pikiran kita, angan-angan hati kita, diubahkan, cita-cita kita, tujuan kehidupan kita, diubahkan. Kita tidak lagi menunjukkan pada hal-hal yang bersifat daging, tetapi kita menunjukkan, saudaraku, apa yang, saudaraku, Roh Kudus tunjukkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, di dalam bicara tentang pikiran dari daging atau roh ini, Rasul Paulus memberikan beberapa karakteristik, 3 karakteristik dari pikiran yang tertuju kepada daging, yang kita tahu akan berlawanan dengan pikiran yang tertuju kepada roh. Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan keinginan daging. Nah, Paulus di dalam bahasa Indonesia pakai kata keinginan daging. Di dalam bahasa Inggris, saudaraku, mengatakan sinful mind, pikiran-pikiran daging atau pikiran-pikiran dosa. Saudara, nomor 1 dikatakan adalah perseteruan terhadap Allah, memusuhi Allah. Saudara, bicara tentang kita melawan, saudaraku, melawan Allah. Kemudian yang kedua, masih ayat ke-7, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Pikiran daging, saudaraku, tidak takluk, tidak bisa tunduk kepada hukum Allah, karena hal itu tidak mungkin baginya. Tidak mungkin. Saudara, ada satu hal yang penting Rasul Paulus katakan yang kita semua mengerti. Mengapa, saudaraku, kita perlu mengalami kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus? Sebab, saudaraku, kita semua mulai waktu kita lahir, kita semua mulai hidup dengan sifat daging. Natur daging kita, sifat alamiah daging kita. Dan sifat alamiah daging kita tidak bisa dirubah. Harusnya sifat daging alamiah kita tidak bisa dirubah dari memusuhi Allah, berubah menjadi mengasihi Allah. Tidak bisa dirubah. Oleh karena itu yang bisa adalah kita harus dibawa keluar dari sifat daging ini dengan mengalami kelahiran baru. Daging tidak bisa dirubah. Daging tidak bisa tunduk kepada hukum Allah. Dan yang ketiga adalah ayat yang ke-8. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Memusuhi Allah, tidak takluk kepada hukum Allah, dan tidak bisa berkenan kepada Allah. Dan mungkin saudara berkata, tetapi saya tahu banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi kehidupan mereka baik, mereka hidup sopan,
Oke, mereka tidak pernah menghina Allah atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menghina Allah, saudaraku. Tentu, saudara-saudara, banyak orang yang demikian. Ada orang-orang yang dengan terang-terangan, saudaraku ya, menyatakan perlawanan mereka kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak melakukan hal-hal yang agresif semacam itu. Tetapi kalau kita bicara tentang hidup menurut daging, saudara-saudara, kita tidak hanya bicara tentang perbuatan-perbuatan dosa yang nyata-nyata atau yang kita sering sebut yang menjijikkan ya, istilah bahasa Inggrisnya gross sin ya. Oke, kita bicara tentang membunuh, kita bicara tentang menyakiti orang lain. Oke, kita bicara tentang saudara mabuk-mabukan sampai saudaraku mencelakai orang lain. Kita tidak bicara soal perbuatan daging hanya itu. Tetapi bicara tentang perbuatan daging adalah kehidupan di mana kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Kita hidup untuk kita, untuk saya. Ya, untuk kesenangan saya. Kehidupan yang self-centered. Kehidupan yang berpusat kepada kemauan saya, my will, instead of God's will. Dan saudara-saudara, waktu kita hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk cita-cita kita sendiri, kita hidup untuk kesenangan kita sendiri, maka kita tidak bisa lagi hidup untuk Tuhan. Dan itulah, saudaraku, kita tidak bisa lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab hidup kita berpusat kepada aku, saya, milikku, ya, kepunyaanku, kepentinganku, ya, kesenanganku, ya, apa yang aku mau, ya, dan bukan lagi, saudaraku, apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang membuat kita tidak bisa, itu yang membuat, saudaraku, orang tidak bisa tunduk kepada hukum Allah. Dan saudara-saudara, pikiran, mindset ini akan mempengaruhi gaya hidup kita, lifestyle kita. Dan di sini kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana mindset dari mereka yang hidup menurut daging berlawan dengan mindset orang yang hidup menurut roh. Dan karena itu, saudara-saudara, ada satu bagian yang indah di sini, yaitu Rasul Paulus berkata, keinginan daging atau hidup menurut daging, pikiran daging tidak bisa takluk kepada hukum Taurat. Dan hukum Taurat tidak bisa menaklukkan pikiran daging. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-3, saudaraku, dikatakan sebab apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Daging tidak bisa takluk kepada hukum Taurat dan hukum Taurat tidak bisa menaklukkan daging. Karena itu orang hidup menurut daging tidak akan bisa, saudaraku, memenuhi kebenaran Allah atau hukum Allah. Siapa yang bisa memenuhi kebenaran hukum Allah? Adalah mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apa yang hukum Taurat tidak bisa lakukan untuk kita bisa mentaati Allah, Roh Kudus sanggup melakukan, Roh Kudus sanggup memberdayakan kita untuk kita memenuhi hukum Taurat, tanpa kita ada di bawah tuntutan hukum Taurat. Dan ini yang luar biasa. Itulah, saudaraku, bedanya antara orang yang mengejar keselamatan dengan mencoba mencapai standar kebenaran Allah dengan kekuatannya sendiri, dengan orang yang mengejar kebenaran Allah karena dia tahu dia sudah diselamatkan dan dia sudah memenuhi standar kebenaran Allah itu karena Kristus. Dan orang yang dituntun oleh roh adalah orang yang punya kerinduan untuk dia bisa hidup dalam kebenaran sambil dia tahu bahwa dia sudah dibenarkan. Kehidupan Kristen yang sangat indah adalah kehidupan yang mengejar kebenaran karena dia tahu dia sudah dibenarkan. Haleluya. Dan saudaraku, apa manifestasi dari pikiran daging dan pikiran roh? Saudaraku, jelas sekali sudah bisa melihat di dalam Galatia pasal yang ke-5, saudara-saudara, ayat yang ke-18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke, artinya kamu tidak lagi mengejar
standar untuk bisa lulus dari hukum Taurat, tetapi kita mengejar kebenaran karena kita mengasihi kebenaran, bukan karena kita mengejar keselamatan. Kemudian ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu adalah perbuatan daging, itu adalah lifestyle dari kehidupan yang dimulai dengan mindset yang kedagingan, pikiran kedagingan, karena saudaraku kita hidup menurut daging yang menguasai kita. Nah, sebaliknya, saudaraku, sebaliknya, hidup menurut ayat 23, tetapi buah roh. Tetapi hasil daripada kehidupan dipimpin oleh roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara, kontras yang sangat jelas antara kehidupan yang dikuasai oleh daging, hidup yang menurut daging, kehidupan yang memikirkan hal yang dari daging, dengan kehidupan yang dikuasai roh, kehidupan yang menurut roh, kehidupan yang memikirkan hal yang dari roh, saudaraku, dan kehidupan yang menghasilkan lifestyle yang daripada roh. Dan yang keempat, saudaraku, perbedaan kontras antara hidup menurut daging dan roh adalah tujuan, destiny. Ayat yang ke-6 berkata, keinginan daging, atau mereka yang hidup menurut daging, adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang Paulus ulangi dalam ayat 13. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Saudara-saudara, pada akhirnya, saudaraku, destiny akhirnya adalah kematian atau kehidupan. Kematian, perpisahan dengan Allah sebagai upah dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Atau, saudaraku, adalah kehidupan. Dan ayat yang ke-6 Paulus berkata, kehidupan dan damai sejahtera adalah destiny daripada kehidupan yang dipimpin oleh roh. Apa artinya kehidupan damai sejahtera? Peace. Peace ini bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kehidupan dipimpin roh adalah kehidupan yang berdamai dengan Allah. Kehidupan yang dikuasai oleh daging adalah kehidupan yang memusuhi Allah. Kita tadi baca di dalam ayat yang ke-7. Saudara-saudara, sampai di sini kita bisa melihat, kita bisa bercermin bersama-sama. Satu hal yang sangat-sangat penting yang kita harus renungkan. Bagaimana kita hidup hari-hari ini? Seperti apa, saudaraku, kehidupan kita? Apakah kita lebih mencerminkan perbuatan daging yang kita baca tadi di surat Galatia pasal 5, 19-21, atau kita lebih mencerminkan, saudaraku, kehidupan dituntun oleh roh di dalam buah-buah roh. Dan saudara-saudara, saya tidak bisa tidak untuk harus menyimpulkan apa yang Paulus katakan ini. Dia, kalau kita baca, saudaraku, 4 hal tadi, perbedaan antara daging dan roh, maka saya harus katakan bahwa kalau ada orang yang mengaku bahwa dirinya Kristen, tetapi kehidupannya adalah seperti kehidupan orang berdosa, maka dia akan binasa dan mati seperti orang berdosa, sebab dia tidak lain adalah orang berdosa. Kalau ada orang yang mengaku, saudaraku, kalau kita mengaku diri kita Kristen, maka benar-benar itu harus tercermin bukan dari pengakuan kita secara verbal, tetapi adalah pengakuan kita dari dalam kehidupan kita, yang benar-benar menunjukkan bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-9. Rasul Paulus berkata demikian, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, orang-orang percaya yang ada di Roma, kamu tidak hidup dalam daging. Kamu tidak lagi dalam penghukuman,
tetapi kamu juga tidak lagi ada di dalam daging, tidak lagi menurut daging, kamu tidak lagi dikuasai oleh daging, tetapi kamu dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jika Roh Allah diam di dalam kamu. Dan Paulus berkata, kalau Roh Allah diam dalam kamu, maka hidupmu pasti akan dituntun oleh Roh Kudus. Ada dua hal, saudaraku, yang kita bisa belajar. Nomor satu, kalau bicara Roh Allah diam dalam kamu, saudaraku, kata live, itu pakai kata dwell, tinggal, atau tinggal secara menetap. Karena saya ingat Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus yang kamu terima dari Allah sendiri. Nah, karena itu saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita secara permanen, ya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Tapi ayat 9 ini juga memberi kepada kita satu pertanyaan perenungan yang sangat penting. Dari mana kita tahu bahwa kita memiliki Roh Kudus? Sebab saudaraku, Roh Kudus sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani, kita tidak bisa raba, saudaraku, tidak bisa sesuatu yang kita bisa definisikan secara material atau secara jasmani. Lalu dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam kita? Apakah, saudaraku, karena kita merasakan ada sesuatu dalam diri kita? It's not a feeling. Roh Kudus juga, saudaraku, dalam hidup kita bukan karena atribut-atribut atau tanda-tanda, saudaraku, yang sering disebutkan, saudaraku. Tetapi menurut apa yang kita baca tadi, bukti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Kepada siapa pikiran kita tertuju, apa yang menjadi angan-angan hati kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, dan gaya hidup kita, cara kita hidup. Itulah yang menjadi bukti utama apakah Roh Kudus itu sungguh ada di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-9, Rasul Paulus melanjutkan, saudaraku. Dia berkata, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjadikan kita meterai kepemilikan. Saudaraku, menjadi bukti bahwa kita adalah milik Kristus, yang berarti Roh Kudus adalah jaminan atau meterai keselamatan yang tidak akan pernah diambil dari dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan Paulus melanjutkan di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Dia berkata gini, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang. Nah, di dalam bahasa Inggris, saudaraku, tidak pakai kata debt, tetapi kata obligation. Punya kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, dari tuntutan hukum Taurat, dan dari daging, kuasa daripada daging, dominion daripada daging, maka obligasi kita atau kewajiban kita adalah kita hidup menurut Roh. Itu adalah, saudaraku, kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Dan Rasul Paulus menutup dalam ayat 13, dia memberikan sekali lagi kontras antara daging dan roh. Dia berkata, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Hasilnya adalah mati. Kamu boleh ke gereja tiap minggu, Kamu boleh hafal banyak ayat Alkitab. Kamu boleh melakukan banyak pelayanan. Tapi kalau hidupmu menurut daging, semua kamu lakukan berpusat dalam dirimu sendiri, dan semua yang kamu lakukan untuk memuaskan keinginanmu sendiri, kamu hidup di bawah daging. Dan itu membawa kepada kematian. Tapi jika kamu matikan perbuatan dagingmu, yang kita sudah baca dalam Galatia pasal 5 tadi, oleh Roh Kudus, maka kamu akan hidup. Terus ada satu hal yang cukup tajam sekali yang Paulus katakan, yang kita bisa parafrasekan dalam bahasa Inggris.
yaitu you must kill or you will be killed. Oke, engkau harus membunuh atau engkau akan dibunuh. Siapa itu, saudaraku? Bukan manusia, bukan orang lain, tapi adalah dosa dan perbuatan daging. Kamu harus mematikan perbuatan daging, kamu harus mematikan dosa, atau kamu akan dibunuh, kamu akan dimatikan oleh dosa. Dengan kata lain, kita terus ada di dalam peperangan melawan daging sepanjang kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan, saudaraku, dari kekuasaan daripada daging, tetapi, saudara-saudara, kita masih harus melawan daging sebab kita belum bebas daripada daging. Dan mengapa, saudara, kita harus melawan daging? Sebab tadi dikatakan, daging itu sudah terjual kepada dosa dan tidak bisa takluk kepada Allah. Dan kalau kita bicara tentang apa itu perbuatan-perbuatan daging, maka seperti tadi kita baca dalam Galatia pasal 5, 19-21, itu adalah manifestasi, itu adalah seluruh ekspresi daripada perbuatan daging yang kita harus matikan. Nah, ada satu hal yang penting yang Rasul Paulus katakan di sini, yaitu, saudaraku, dikatakan, kamu mematikan perbuatan dagingmu, kamu mengalahkan dagingmu. Dan saudara-saudara, adalah satu kontras yang sangat kuat, saudaraku, dengan apa yang sebelumnya Paulus tulis di dalam Roma pasal 7. Karena di Roma pasal 7 itu Paulus, saudaraku, berkata, aku tidak berdaya, aku ingin melakukan yang baik, aku melakukan yang benar, aku ingin melakukan hukum Allah yang kudus, yang baik dan benar, tetapi aku tidak bisa karena aku dikuasai oleh daging. Tetapi sekarang dia berkata, aku bisa mengalahkan perbuatan daging, aku bisa mengalahkan kuasa daripada daging. Sebab apa? Sebab aku memiliki kuasa Roh Kudus di dalam diriku. Dan saudara-saudara, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, matikan perbuatan daging itu, sebab engkau tidak lagi ada di bawah dominion, control, government daripada daging, tetapi engkau ada di bawah roh. Dan saya ingin, saudaraku, kita balance di sini. Di satu sisi, saudaraku, kita tidak boleh menyerah dan berkata, ya, saya harap maklum kalau saya masih berdosa terus. Yang penting saya sudah dibenarkan dalam Kristus. Yang penting saya selalu ingat, saya sudah dibenarkan dalam Kristus. Jadi walaupun hidup saya masih terus dalam dosa, saya mau cuman ingat itu saja, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mengerti bahwa rencana Allah adalah lebih daripada mengampuni dosa kita, tetapi membebaskan kita daripada dosa, daripada kuasa dosa. Tetapi di sisi lain, saudaraku, kita juga tidak bisa berkata, saya sudah bebas daripada dosa. Saya sudah lepas daripada dosa. Saya sudah lahir baru karena itu tidak ada lagi dosa dalam diri saya. Saudaraku, itu juga salah karena itu bisa membuat kita menjadi lengah dan kita tidak lagi merasa bahwa kita harus terus berperang memerangi, saudaraku, daging yang akan terus mencoba membawa kita kembali di dalam kehidupan kita yang lama. Ya, dan kalau Rasul Paulus berkata, kamu mematikan perbuatan dagingmu, saudara, itu bukan berarti lalu kita menyiksa tubuh kita, lalu kita, saudaraku, melakukan hal-hal yang menyiksa tubuh kita karena kita ingin mematikan. Yang harus dimatikan bukan tubuh kita, yang harus dimatikan adalah sifat-sifat kedagingan yang ada di dalam tubuh kita. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, Allah memberi kepada kita Roh Kudus yang menguasai kita dan punya hukum yang bisa melawan hukum dosa. Ya, di dalam khotbah saya yang lalu, saudara-saudara, saya bandingkan antara hukum gravitasi yang mencoba menarik semua benda untuk jatuh ke bumi, tetapi itu bisa dilawan dengan hukum aerodinamika. Ya, pesawat bisa terbang, saudaraku, karena dia bergerak dengan hukum yang lain yang bisa melawan hukum gravitasi. Demikian juga, saudaraku, Allah memberikan Roh Kudus yang menjadi hukum termodinamika itu yang membuat kita bisa melawan hukum dosa. Karena itu kita tidak berperang dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu hanya akan membuat kita menangis seperti Rasul Paulus dalam ayat pasal yang ke-7 ayat 25. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudaraku, dia begitu frustasi karena dia terus merasa kalah. Tetapi pasal 8 dia berkata, Roh Kudus yang menguatkan aku. Haleluya. Nah,
Yang terakhir nih, saudaraku, saya ingin merenungkan sama dengan saudara. Apakah mengalahkan perbuatan daging itu sesuatu yang mudah? Apakah kita berkata, saudara-saudara, mari kita kalahkan daging. Siapa saudara yang mau mengalahkan daging? Kita kalahkan bersama-sama. Saudara-saudara, katakan mengalahkan daging bukan hal yang mudah, sebab daging itu, perbuatan daging itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ilustrasi sederhana adalah, saudaraku, kalau kaki saudara tertusuk dengan duri, dan saudara ingin cabut daripada duri itu, saudaraku, adalah satu hal yang menyakitkan. Kita tahu kita harus mencabut, tetapi proses pencabutan itu menyakitkan. Demikian, saudaraku, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-24, dia berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, dan kita ingat ayat 9 tadi, barang siapa menjadi milik Kristus, dia adalah miliki Roh Kudus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan saudara menyalibkan daging siapa? Hawa nafsu siapa? Keinginan siapa? Keinginan kita sendiri. Saudara, kalau kita menyalibkan keinginan orang lain, mudah. Kalau kita berkata, kamu jangan lakukan ini, stop, jangan lakukan itu, mudah, saudara-saudara. Ya, kalau kita menasihati orang lain, harus hidup kudus, tidak boleh berbuat dosa, mudah, saudaraku. Tapi berkata kepada diri kita sendiri, jangan lakukan ini, jangan mengingini ini, jangan tamak, saudaraku ya, jangan jangan sombong, jangan mudah marah, jangan mengikuti nafsu amarahmu, saudara-saudara, itu tidak mudah. Karena itu ada dalam diri kita sendiri, dan disitulah, saudara-saudara, kita bisa berkata, Roh Kudus, tolong. Roh Kudus, aku mau kalahkan ini. Aku mau kalahkan sifat kedaginganku, tetapi aku membutuhkan Engkau. Dan itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Haleluya. Nah, saya ingin tutup, saudaraku, dengan kita membaca ayat 10 dan 11. Dikatakan, jika Kristus ada dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran, dan roh itu juga seperti roh itu membangkitkan Kristus dan orang mati, ayat 11, maka ia juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Dan saudara, ini sekarang Rasul Paulus bicara tentang tubuh kita secara jasmani ini. Dia berkata, tubuh kita ini tetap akan mati. Walaupun, saudaraku, kita dalam percaya, walaupun kita sudah ditebus dari hukuman dosa dalam maut, tetapi tubuh kita ini tetap harus mati. Kenapa, saudaraku? Sebab tubuh kita ini, saudaraku, sudah terjual, dikuasai dosa, dan selama kita masih ada dalam tubuh kita yang fana ini, kita harus terus hidup dalam peperangan melawan dosa. Dan karena itu tubuh kita ini harus diubahkan. Dan kapan diubahkan, saudaraku? Waktu kita mengalami kematian. Dan saudaraku, waktu kita mengalami kematian, disitulah, saudaraku, tubuh kita yang fana ini digantikan dengan tubuh kemuliaan, di mana tidak ada lagi dosa di dalamnya, yang saudara bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, karena itu, saudaraku, kebenaran dalam ayat 10 dan 11 ini menolak, saudaraku, pandangan yang berkata bahwa kita yang sudah diselamatkan, maka kita diselamatkan, saudaraku, sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Tubuh kita sudah sempurna, tubuh kita sehat sempurna, tidak bisa sakit, bahkan tidak bisa berdosa. Itu jelas, saudaraku, pandangan tidak sesuai dengan kebenaran yang Rasul Paulus sampaikan dalam ayat 10 dan 11 ini. Karena tubuh kita masih, saudaraku, masih ada sifat dosa di dalamnya. Dan karena itu di dalam Roma pasal 8 ayat 23, Rasul Paulus berkata, dan bukan hanya mereka saja, tetapi yang kita telah menerima karunia sulung roh, kita yang telah menerima Roh Kudus, keselamatan lewat meterai Roh Kudus, kita juga mengeluh dalam hati kita, menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bahasa Inggrisnya redemption of our body. Jadi tubuh kita ini satu kali akan ditebus, saudaraku, dan digantikan dengan tubuh kemuliaan, dan itulah, saudaraku, yang namanya glorification. Itu namanya pemuliaan, saudaraku, bagaimana kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan yang serupa dengan tubuh Kristus yang bangkit daripada kematian, sehingga kita bisa memandang Tuhan muka dengan muka di dalam kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita baca semua, saudaraku, Roma pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-13 ini, bahkan, saudaraku,
selanjutnya sampai ayat yang ke-27. Maka ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus yang indah, yang mulia dalam kehidupan kita. Dan saya ingin saudara tutup dengan membagikan kepada saudara 3 pekerjaan Roh Kudus dalam karya keselamatan Allah. Yang pertama, Dia memeteraikan keselamatan kita dengan mengkonfirmasi saudaraku bahwa kita adalah milik Kristus. Ayat ke-9 tadi, saudaraku. Barang siapa memiliki Roh Kudus, dia jadi milik Kristus. Yang tidak memiliki Roh Kudus, maka dia bukan milik Kristus. Itu yang pertama, meterai keselamatan. Yang kedua, dia menuntun kehidupan kita, dia menguasai hidup kita, dan memberdayakan kita, memberi kepada kita kuasa untuk mengalahkan dosa dan hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam hukum Allah. Yang kedua adalah sanctification, karya Roh Kudus dalam sanctification. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-10 dan 11 tadi, Roh itu satu kali juga yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini, ya, mengubahnya menjadi tubuh kemuliaan, dari tubuh yang fana, tubuh yang mortal yang bisa mati, menjadi tubuh yang kekal dan yang mulia. Kerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah glorification. Saudaraku, Allah bekerja lewat kuasa Roh Kudus di dalam karya keselamatan yang indah di dalam kehidupan kita. What a wonderful Holy Spirit. Mari kita hidup menurut Roh, dan mari kita hidup oleh Roh. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua, dan saya ngajak untuk kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang menuntun kita sehingga kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang menuntun dan menyelamatkan kami. Dan hamba berdoa, Tuhan, biar Engkau lanjutkan, Tuhan, terus Kau dengungkan firman ini lewat Roh Kudus dalam kehidupan semua kami, sehingga kami sungguh-sungguh, Tuhan, tahu bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menunjukkan pikiran kami, dan kami makin peka akan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang Tuhan membawa kami ke dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami, Tuhan, boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, tuntun kehidupan kami yang ada hari yang akan datang. Dan Tuhan, biar dari waktu ke waktu kami melihat, Tuhan, proses pengudusan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah dibebaskan daripada penghukuman. Terima kasih kami dibebaskan daripada tuntutan hukum Taurat. Sekarang kami mau hidup memenuhi hukum daripada Allah, kebenaran daripada Allah oleh kuasa Roh Kudus yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Dan biar kehidupan kami berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu, menjadi saksi buat Engkau di hadapan orang-orang lain. Terima kasih Bapa. Tuntun kehidupan kami masuk ke minggu yang akan datang ini, biar kami boleh berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, mari kita sama-sama melanjutkan kehidupan kita hari yang akan datang di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, yang memberdayakan kita untuk kita mengalahkan dosa, untuk kita memerangi dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan atas dosa dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan untuk kemuliaan Allah. Mulai hari ini sampai kita mencapai glorification, kemuliaan itu, kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan dan kekekalan. Berkatilah saudara semua dalam damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan pengharapan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan bersukacita dalam Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.